salam kenal ya. Minasang mungkin udah nggak asing ya dengan istilah PMI, tapi bukan Palang Merah Indonesia ya, melainkan Pekerja Migran Indonesia, atau dulu mungkin kita sebutnya TKI ya, atau Tenaga Kerja Indonesia. Minasang yang sedang menyaksikan video ini, mungkin sudah melihat pada judul ya, apa yang akan kita bahas di video kali ini. BP2MI. Apa sih itu BP2MI? BP2MI adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri. Tugasnya meliputi melindungi hak-hak mereka, memberikan bantuan sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri, serta mengkoordinasikan kebijakan migrasi tenaga kerja dengan lembaga lain dan pihak terkait di dalam dan luar negeri. Kebanyakan dari minasang mungkin taunya LPK ya. Nah, meskipun LPK ini dapat membantu mempersiapkan atau membantu dalam persiapan sebelum keberangkatan, perlindungan utamanya biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui BP2MI dan lembaga terkait lainnya. Proses ini melibatkan kerjasama antara pemerintah negara asal dan tujuan, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi secara efektif. Jadi tugas BP2MI itu apa ya? Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 4 adalah melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Kemungkinan minasang saat ini hanya mengetahui cara untuk bekerja di luar negeri atau khususnya di Jepang itu melalui LPK gitu ya. Tapi minasang tahu gak sih kalau misalnya ada program pemerintah yang juga bisa membantu minasang untuk berangkat bekerja di Jepang? Karena BP2M ini selain sebagai lembaga perlindungan, memiliki 5 skema penempatan kerja migran Indonesia, yaitu government to government atau G2G, kemudian ada P2P atau private to private, ada G2P atau government to private, kemudian ada untuk kepentingan perusahaan sendiri atau UKPS dan mandiri. Untuk magang, ini tidak termasuk dalam skema penempatan pekerja migran Indonesia karena khawatir nanti status PMI itu berubah menjadi pekerja migran yang ilegal ketika selesai magang tidak pulang ke Indonesia dan lanjut bekerja di luar negeri. Lalu sebagai lembaga perlindungan nih BP2M ini mengurus apa aja sih? Jadi BP2M ini dalam hal perlindungan itu memberikan bantuan ketika sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Oke, jadi sekarang minasang sudah sedikit lebih tahu lah ya tentang BP2MI yang dimiliki oleh negara Indonesia untuk menjamin dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan PMI sebagai pahlawan devisa negara. Nah, sehubungan dengan upaya perlindungan, memangnya bekerja di luar negeri itu seperti apa sih? Apakah sulit? Apakah menyeramkan karena mungkin jauh dari keluarga dan tinggal di negeri orang? Itu kembali lagi ya kepada minasang masing-masing gitu. Kalau minasang tahu ya, di media sosial sekarang ini banyak sekali beragam konten yang dibuat atau disajikan oleh pekerja asing di luar negeri. Entah konten hiburan, konten yang informatif ataupun edukatif. Seperti yang kita tahu juga banyak kasus-kasus di mana keluhan para PMI atau permasalahan PMI yang berada di luar negeri seperti kasus kekerasan ataupun penipuan yang bisa jadi dialami oleh PMI atau CPMI ketika atau sebelum berangkat ke negara tujuan. Nah, mengapa saya bisa bilang hal itu bisa terjadi ketika sebelum ataupun ketika bekerja di luar negeri? Gini misalnya, ketika sebelum bekerja, banyak sekali CPMI yang harus belajar dan mengikuti pelatihan kerja di LPK ya minasang ya. Nah, banyak kasus di mana CPMI sudah membayar ratusan hingga puluhan hingga ratusan juta, tapi ternyata ketipu dan tidak jadi diberangkatkan ke negara tujuan gitu. Kasihan ya minasang, yang awalnya ingin pergi bekerja ke luar negeri dengan membawa mimpi kesejahteraan keluarga di tanah air, malah mengalami kekerasan dan menjadi pekerja ilegal karena melarikan diri atau adanya indikasi tindakan perdagangan manusia yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan iming-iming bekerja di luar negeri secara legal. Maka dari itu penting bagi minasang untuk pandai dalam memilih LPK ya. Pilihlah LPK dengan track record yang bagus dan itu sudah banyak sekali ya di Indonesia. LPK-LPK yang memang memiliki track record yang bagus dan memiliki izin SO yang aktif. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai kehidupan dan permasalahan pekerja Indonesia di Jepang.
Jadi, saya sudah melakukan survei kepada 16 responden, yaitu para pekerja Indonesia di Jepang, baik yang berangkat melalui LPKSO, IM, maupun mandiri. Berdasarkan lama bekerja atau tinggal di Jepangnya juga beragam ya minasang, ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih dari 3 tahun. Dan berdasarkan program, ada 12 orang dengan program TITP atau Technical Intern Training Program, atau kita sebut dengan magang, dan 4 orang dengan program SSW, Specified Skilled Worker, atau kita sebut dengan Tokutegino bahasa Jepangnya ya. Dan untuk jenis pekerjaan juga beragam ya minasang. Bisa kita lihat mulai dari kaigo, pengolahan makanan, konstruksi, pengecatan, genba, pertanian, permesinan, pabrik, dan sebagainya. Berdasarkan 16 responden ini, saya mengelompokkan beberapa kesulitan yang biasanya ditemui oleh pekerja Indonesia ketika tinggal atau bekerja di luar negeri, seperti dalam aspek bahasa, budaya kerja, sistem transportasi, biaya hidup, isolasi sosial, dan masalah psikologi, kemudian ada teknologi dan kesejahteraan hidup. Sebanyak 11 orang memilih bahasa dan ini menjadi pilihan terbanyak ya untuk saat ini. Mungkin kita akan bahas masing-masing aspek ini secara singkat saja ya minasang. Untuk bahasa kita akan lihat alasan mengapa bahasa menjadi kesulitan tersendiri bagi pekerja migran di Jepang. Nah, ini hasil jawaban singkat mereka yaitu bahasa dan susahnya baca kanji. Kanji memang sulit dihafal ya, tapi kanji juga mempermudah kita dalam memahami sebuah arti ya. Kemudian ada kesalahpahaman saat berkomunikasi. Ya, ketika kita kesulitan untuk memahami suatu bahasa, otomatis ke depannya kita juga akan sulit untuk berkomunikasi ya. Kemudian ketika dijelaskan tentang pekerjaan karena keterbatasan bahasa, nah ini paling fatal ya, karena ketika kita sudah tiba di sana dan mulai bekerja kan kita pasti akan diberitahu ya oleh rekan kerja ataupun atasan kita tentang pekerjaan kita, atau mungkin ada alat-alat atau mesin yang menggunakan kanji. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang dimaksud, apa yang diperintahkan, nah otomatis pekerjaan kita juga bisa terhambat ya. Bahasa mungkin menjadi salah satu kesulitan dan lebih bepergian karena untuk akses jalan kita menggunakan sepeda, kemudian menggunakan transportasi umum. Menurut saya itu memakan waktu yang banyak. Ini mungkin terbagi menjadi 2 aspek ya, yaitu aspek bahasa dan juga aspek sistem transportasi tadi. Kemudian kesulitan yang paling dasar adalah bahasa, karena kalau bahasa masih kurang, pasti mau tanya apa saja bakalan susah dan salah paham. Ya, seperti yang di awal tadi ya, yang ditakutkan adalah minasan dimarahi nanti sama atasan minasan karena tidak paham apa yang diperintahkan. Sulit berkomunikasi dengan orang sekitar, kemudian untuk kesulitan dalam berbahasa mungkin pada dialek daerah, yang berbeda dengan apa yang sudah dipelajari dari buku atau modul belajar. Ya, benar sekali ya, karena dialeknya juga lumayan banyak ya di Jepang. Wah, tapi lumayan banyak juga ya untuk bahasa ini, beragam jenis kesulitannya mulai dari huruf, dialek sampai ke efeknya dalam berkomunikasi. Dan untuk aspek lainnya kita akan tampilkan beberapa jawaban singkat dari responden kita. Makanan Jepang rata-rata botaniku hadaru. Oke, susah nyari makanan yang benar-benar halal. Karena kebanyakan makanan di sana mengandung babi. Untuk orang-orang yang tidak makan babi seperti orang muslim misalnya, mungkin agak kesulitan ya untuk mencari makanan halal. Kemudian cara menaiki bis, kereta ataupun kendaraan lainnya, dan cara membuang sampah karena setiap tempat dan cara ketentuannya pasti berbeda-beda. Oke, ini masuknya ke aspek transportasi dan budaya mungkin ya. Untuk budaya buang sampah di Jepang sendiri menurut saya itu sangat menarik ya. Karena ada jadwalnya untuk buang sampah. Kalau untuk transportasi pasti juga butuh ekstra tenaga untuk beradaptasi ya. Karena di Indonesia mungkin kebanyakan dari kita menggunakan transportasi pribadi. Sedangkan kalau di Jepang itu rata-rata menggunakan transportasi umum. Waktu sholat buka puasa, karena waktu buka puasa masih jam kerja jadi harus tahan buka puasa sampai pulang. Selebihnya tinggal penyesuaian saja. Kemudian dalam segi budaya sangat berbeda dengan Indonesia. Di sini kehidupannya sangat privasi, tidak saling tegur sapa. Orang Jepang sangat sensitif dengan kebisingan. Oh iya, apalagi dalam segi biaya hidup di sini sangat mahal, terutama di air dan listrik. Oke, untuk transportasi di sini sangat canggih, serba cepat, apalagi internet sangat canggih, bisa diacungi jempol. Oke, berarti ini ada kesulitan dan juga kelebihan ya gitu. Karena saya lihat juga ada ya kasus orang Indonesia yang membagikan momen ketika didatangi oleh polisi di Jepang karena ternyata nyetel musik atau dangdut tuh kenceng sehingga mungkin dilaporin sama tetangga Jepangnya ya.
Kemudian ada juga kasus menyapa anak kecil yang dikira penculik malahan gitu. Nah, kita harus paham ya budaya di sana supaya bisa beradaptasi karena ya itu budayanya sangat berbeda dengan budaya Indonesia. Kemudian butuh adaptasi lama mengenal makanan Jepang ya, sama seperti tadi ya. Orang Jepang cenderung susah untuk memulai obrolan dengan orang yang belum dikenal sehingga susah bagi kita untuk bersosialisasi dengan mereka. Kemudian dalam pekerjaan, kebanyakan pemagang yang bekerja di konstruksi bangunan, mereka dijadikan budak sama senior mereka yang orang Jepang, walaupun mungkin hanya 50% ya dari total semua pemagang. Nah mungkin ini kasus senioritas ya, sebenarnya kasus senioritas seperti ini tuh menurut saya masih ada di mana-mana ya, bukan cuma di Jepang, bahkan di Indonesia juga ada gitu. Hanya saja tidak bisa kita normalisasikan ya hal-hal seperti ini karena takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang kita bahas di peran BP2MI tadi sebelumnya mengenai kekerasan dan lain sebagainya. Padahal sebagai pekerja sebenarnya sama-sama mencari nafkah untuk keluarga ya. Kemudian bagaimana mengenai kehidupan pekerja di sana? Apakah ada perbedaan? Nah, dari 16 orang responden ini menjawab dengan jawaban yang sangat menarik dan beragam, seperti perbedaan musim, waktu sholat, harga barang, dan budaya. Kemudian perbedaan kecil yang sangat penting itu orang Jepang membuang sampah ya. Caranya tuh ribet tapi bagus gitu. Dan memudahkan orang yang ngumpulin juga. Kemudian saat menyeberang jalan tuh orang Jepang sangat patuh dengan rambu lalu lintas, cara kerja, kemudian kebersihan pangan, kualitas, itu ya. Di Jepang sangat disiplin, keamanan selalu jadi yang utama, dan orang-orang di Jepang itu memiliki semangat yang tinggi. Bahkan beberapa ada ya, yang sudah lanjut usia seperti 50 tahun ke atas itu masih bekerja di pabrik gitu ya. Kemudian apapun praktis, ada juga kejujuran, kesadaran diri, dan tanggung jawab kerja. Lebih disiplin, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dalam segi pekerjaan lebih disiplin dan lebih teratur. Lebih tentram, lingkungan bersih, nyaman walaupun kebanyakan pajak. Tapi pajaknya kan dari rakyat dari rakyat kepada rakyat gitu ya. Kemudian tingkat profesional pekerjaan dan prosedur keamanan yang dilakukan cukup berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Para pekerja di Jepang juga sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya. Perbedaan kehidupan di Jepang dan di Indonesia yang diterapkan sehari-hari sangat jauh berbeda. Contohnya seperti dalam menjaga lingkungan, menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat. Karena di Jepang olahraga tidak kenal usia, dari usia kecil sampai lansia itu sebagian besar masyarakatnya suka berolahraga. Budaya tegur sapa juga berbeda, sama ya seperti tadi ya. Di Indonesia tegur sapa adalah salah satu hal wajib, di Jepang jangankan orang lain, tetangga satu komplek pun nggak pernah tegur sapa. Minasang mungkin sudah bisa membayangkan ya bagaimana kehidupan dan kesulitan ataupun permasalahan yang bisa sering dialami oleh pekerja Indonesia di Jepang. Dan dari hasil survei memang bahasa itu yang paling utama ya, yang paling penting gitu. Karena baik dari segi huruf, kanji, dialek, dan lain sebagainya, kalau kita tidak mampu menguasai dasar bahasanya, pasti akan sulit untuk berkomunikasi dan pada akhirnya kita sendiri yang akan kesulitan. Kemudian untuk aspek lain seperti budaya, transportasi, kehidupan sosial itu juga sangat berbeda dengan orang Indonesia. Jadi sebagai warga Indonesia di Jepang, kita juga harus bisa mulai menyesuaikan bagaimana sosial dan budaya di sana jika kita ingin bekerja di sana gitu. Jadi sebelum kita pergi ke Jepang ataupun negara manapun, entah hendak pergi bekerja, bersekolah, ataupun hanya liburan, kita benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mulai dari persiapan sebelum keberangkatan, dan bagi yang memang akan tinggal lama di sana ya belajarnya pasti akan lebih banyak lagi dan mempelajari bagaimana kehidupan di Jepang itu berjalan supaya kita dapat beradaptasi dengan baik tanpa merasa kesulitan ketika sudah berada di sana. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada minasang yang berencana untuk bekerja di negeri Sakura tersebut. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.